adalah perangkat pengolah data yang paling simpel dan mudah dipakai oleh siapapun. Jadi sebenarnya kita tidak mesti harus tutorial seperti begini juga sebenarnya ya tidak terlalu utama ya. Kenapa? Karena banyak sekali buku, software, kemudian pelatihan tentang SPSS. Jadi saya pikir ini hanya sekedar refresh bagi kita. Kalau yang memang belum pernah mendengar atau melakukan prakteknya, ya saya pikir ini sebagai apa saja ya, sebagai pembuka ya. Karena apa? Karena banyak sekali yang harus kita pahami di dalam SPSS itu ya. Tapi yang paling poin-poin penting yang paling saya sampaikan di kelas ini maupun dari tim-tim dosen yang lain ya. Tadi sudah saya share lembar kerja Excel, kemudian uji regresi logistik dalam satuan .saf, kemudian materi kuliah, kemudian satu lagi adalah tentang prakteknya ya. Nah, itu sudah saya share. Silakan kalian download dahulu ya sebelum saya mulai. Silakan di-download dulu, kemudian masukkan ke dalam aplikasi komputernya supaya nanti tidak terlambat ya. Ya, ada 3 ya yang sudah saya share. Ada regresi logistik dalam filenya .saf, itu langsung nanti masuk ke SPSS. Kemudian yang kedua, distribusi nilai Darwin-Watson, ini untuk uji heterosiditas ya. Kemudian ada contoh data uji regresi, terakhir materi kuliah saya. Oke. Silakan di-download, kemudian dimasukkan ke dalam partisi D atau E di dalam laptop maupun PC-nya ya. Fungsi atau tujuan dari regresi logistik, regresi linier, itu adalah untuk prediksi atau ramalan. Jadi kalau kalian mau memprediksi kejadian di masa yang akan datang, atau memprediksi kejadian saat ini untuk proyeksi ke depan, atau untuk studi longitudinal, atau studi untuk prospektif terhadap penyebab berdampak kepada akibat terhadap kausalitas suatu masalah, maka yang paling bagus kita gunakan adalah uji regresi. Untuk sebaran data yang sifatnya kategorik atau dengan menggunakan skala pengukuran kategorik dengan skala nominal atau ordinal, bisa kita pakai uji regresi logistik nanti di sesi kedua. Sedangkan untuk ramalan atau prediksi yang menggunakan skala pengukuran dengan skala interval atau rasio, maka kita gunakan adalah regresi linier. Regresi linier dengan regresi logistik itu terdiri dari 2. Ada namanya regresi linier sederhana, yang kedua ada namanya regresi linier berganda. Begitu juga regresi logistik sederhana, kemudian ada juga regresi berganda. Regresi logistik berganda. Seringkali regresi logistik berganda ini kita sebut dengan istilahnya kalau di SPSS adalah binary logistik. Ya, perbedaannya simpel kok. Kalau regresi linear sederhana dan regresi logistik sederhana itu menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Sedangkan regresi linier berganda atau regresi logistik berganda menghubungkan beberapa variabel independen dengan variabel satu dependen. Jadi tidak terlalu repot membedakannya ya. Yang jelas kalau sederhana itu berarti 1 lawan 1. Kalau berganda itu bisa lebih dari 2 lawan 1. Itu simpelnya. Oke. Karena sifatnya adalah prediksi dengan ramalan, maka nanti ada persamaan regresi namanya. Atau kalau kita simpulkan disebut dengan rumus. Nah, persamaan regresi itu nanti dipakai nilai konstanta dari masing-masing variabel dan nilai ekspekted beta dari masing-masing variabel.
Nah, rumus itulah atau persamaan itulah yang kita jadikan sebagai dasar kita memprediksi atau meramal suatu kejadian di masa yang akan datang. Ya. Mengingat prediksi atau ramalan ini sebenarnya bisa kita pakai dalam suatu kegiatan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar untuk masalah kesehatan saja. Banyak contoh-contoh dari masalah yang lain bisa kita gunakan, seperti masalah ekonomi, seperti masalah sosial, seperti masalah psikologis, bisa kita gunakan regresi logistik atau regresi linear. Yang kedua, fungsinya adalah memahami variabel-variabel bebas mana saja. Memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat. Jadi sebenarnya kalau regresi logistik itu adalah menggunakan skala variabelnya adalah nominal atau ordinal, ya. Tapi kalau di regresi logistik ini semua bisa masuk, ya. Jadi sekali kita mengolah data, seluruh variabel bisa kita olah. Tetapi kalau di chi-square, ya, dengan skala nominal atau ordinal juga bisa, tapi kalau chi-square dia satu persatu. Jadi sebenarnya begitu binary logistik identik dengan uji chi-square. Identik dengan uji chi-square. Nanti kita sampai ke sana. Nah, dengan regresi logistik ini kita bisa menghubungkan seluruh variabel independen atau seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus secara bersamaan. Hasil dari uji tersebut maka akan diketahui besarnya masalah dari masing-masing variabel. Besarnya masalah tersebut pasti memiliki dominan atau lebih besar antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sehingga bisa disimpulkan untuk regresi logistik maupun regresi linear, bisa kita mengestimasi beberapa masalah sekaligus terhadap suatu penyebab yang begitu banyak. Jadi penyebabnya banyak, bisa kita memprediksi apakah akan terjadi suatu kejadian masalah ke depannya. Analisis regresi ini tergantung dari desain ataupun jenis penelitian yang kita gunakan. Ya, tergantung dari desain atau jenis penelitian yang kita gunakan. Untuk penelitian yang sifatnya observasional, maka ini jarang sekali kita gunakan. Untuk penelitian observasional sangat jarang sekali kita gunakan. Ya, sedangkan untuk jenis penelitiannya eksperimen, uji regresi maupun korelasi sangat sering kita gunakan. Oleh karena itu, ya, maka kita harus berhati-hati di dalam penerapannya. Oke, kita masuk ke dalam suatu masalah. Saya ambil contoh di sini masalahnya adalah, ya, jadi ada suatu kepala puskesmas namanya M. Saiful SKM, ya, sebagai kepala puskesmas di Kecamatan Sukamaju. Di puskesmas ini kunjungan ibu hamil sangat rendah. Jadi di puskesmas di Kecamatan Sukamaju ini kunjungan ibu hamilnya sangat rendah. Sehingga status gizi ibu hamil tidak terpantau. Baik itu berat badan, tinggi badan maupun kadar hemoglobin darah ibu hamil itu tidak terpantau. Karena apa? Karena dia jarang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Karena jarang melakukan pemeriksaan kehamilan, maka konsekuensinya berisiko terhadap kejadian BBLR. Ya. Nah, dari data menunjukkan banyak kejadian BBLR di puskesmas tersebut, ya. Nah, untuk menjawab apakah iya atau tidak, apakah benar, tidak, apakah salah atau betul, bahwasanya status gizi dan kadar hemoglobin di dalam darah itu mempengaruhi terhadap kejadian bayi baru lahir rendah, ya, atau berat badan lahir rendah. Kita singkat di sini dengan singkatan BBLR. Jadi kalau ditanya BBLR itu apa? BB itu adalah berat badan, L itu adalah lahir, R itu adalah rendah. Oke. Jadi kita mau menguji, mau memprediksi
apakah ada hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kadar Hb dalam darah ibu hamil dengan nanti kejadian terhadap bayi lahir rendah, ya, berat badan bayi lahir rendah. Nah, itu mau kita uji, ya. Adapun datanya adalah sebagai berikut, ya. Ini kita punya data seperti ini. Ini ada 26 ibu hamil yang mau kita uji, ya. Dengan contoh ini berarti ada 26 ibu yang datang ke puskesmas. Ibu hamil yang datang ke puskesmas dengan status gizinya nomor 1 25,5, ya. Ini status gizinya diukur berat badan dengan tinggi badan berdasarkan IMT, ya, atau BMI, ya. BMI itu body mass index namanya, ya. Sampai dengan 22,0 dan seterusnya, ya. Ada 26 ibu hamil dengan IMT-nya 25,5 sampai 22,0. Kemudian dari masing-masing ibu hamil tersebut terdapat kadar hemoglobin masing-masing ibu, ya. Ada yang 11,2 kadar Hb-nya, kemudian dengan berat bayi lahirnya 2.950, ya, dan seterusnya. Nah, yang mana sih yang dikatakan BBLR itu atau berat badan lahir rendah? Menurut Depkes dan WHO, yang dikatakan berat badan atau BB lahir rendah atau BBLR itu adalah bila bayi lahir dengan beratnya kurang dari 2.500 gram. Ya, itu kesepakatan. Itu adalah ketentuan, ya. Jika bayi lahir kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilogram, maka dia termasuk bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya, ini ketentuannya. Kemudian kadar Hb ini yang kita gunakan ada sebenarnya 3, ya. Semakin mendekati semester terakhir atau semester ketiga dari kehamilan ibu, maka kadar Hb juga akan semakin turun atau semakin kecil, ya. Nah, ada trimester ketiga, trimester kedua, ada trimester pertama. Trimester pertama itu usia kehamilannya adalah 1 sampai 3 bulan. Ya. Trimester kedua itu adalah 4 sampai dengan 6 bulan kehamilan. Trimester ketiga itu 7 sampai 9 bulan kehamilan ibu, ya. Nah, jadi tergantung dari usia kehamilan ibu, ya. Nah, kalau sebaiknya kita lakukan dalam memprediksi kejadian BBLR, maka yang sebaiknya yang kita gunakan adalah trimester pertama. Jarang yang kita pakai trimester kedua maupun trimester ketiga untuk indikator normalnya kadar Hb ibu hamil, ya. Jadi kalau di sini contoh 12 sampai 15,8 itu berarti kadar normal. Kurang dari 12 itu kurang bagus. Lebih dari 15,8 juga akan berpengaruh terhadap komorbid seperti hipertensi, ya. Jadi sebagusnya ya antara 12 sampai dengan 15,8. Hamil trimester pertama di sini 11,6 sampai 13,9 gram per desiliter itu kadar normalnya untuk trimester pertama dan seterusnya. Jadi upayakan antara 12 sampai dengan 15,8. Kemudian indikator kita gunakan di sini adalah indikator IMT. Ini kita gunakan adalah IMT kurang dari 18,5, ya. Itu dikatakan berat badannya kurang, ya, atau status gizinya kurang. Lebih 18,5 dan kurang dari 24,9 itu adalah IMT-nya normal. Lebih dari 25 sampai kurang dari 27, maka berat badan termasuk berlebih atau kita istilahkan namanya overweight, ya. Sedangkan lebih dari 27, maka kita kelompokkan status gizinya termasuk kelompok obes atau obesitas. Ini data yang mau kita olah, ini ketentuannya. Silakan nanti kita lihat, ya. 25,5 ini ternyata termasuk kemana? Termasuk adalah berat badan
berlebih atau status gizinya lebih ya. Kadar hemoglobinnya 11,2, berarti dia termasuk kurang baik kadar Hb-nya. Tetapi ya berat badan bayi lahirnya itu bagus ya, itu lebih dari 2.500 gram ya. Oke, data ini saya ambil. Data tersebut saya ambil, saya kopikan ya. Seperti ini ya. Ini saya share lagi yang Excel-nya. Sebelum saya kopikan, apakah kalian mendapatkan data ini? Sudah yang saya share tadi? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sekarang kita buka SPSS-nya. Ini kita buka SPSS-nya. Maka akan muncul SPSS seperti ini ya. Ini coba saya ulang saja ya. Data. Oke. Ini tampilan SPSS-nya. Data tadi kita kopikan. Kita blok. Data ini kita kopikan, kita blok. Ya. Kita pindahkan ke apa sudah sampai ke sini? Apakah sudah sampai ke sini? Oh ya, SPSS saya bisa dilihat ini ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Oke. Maka data Excel tadi sudah berpindah ke SPSS, maka kita coba ulang ya, variabelnya variabel apa saja. Yang tercopy dari Excel yang pertama, kolom pertama itu adalah nomor identitas atau nomor urut ya. Ini desimalnya kita nolkan saja. Labelnya kita di sini sebut nomor identitas ya. Variabel kedua kita sebut di sini status gizi ya. Ini status gizi ya. Yang ketiga kita sebut di sini kadar Hb ya. Yang keempat di sini adalah BBL ya. Bayi baru lahir ya. Ini kita jelaskan status gizi bumil. Ini adalah kadar Hb. Ini adalah berat bayi lahir ya. Oke. BBL-nya karena tidak pakai koma kita nolkan saja. Status gizi dengan kadar Hb kita pakaikan ya, karena ada 2 digit di belakang koma, ada yang 1 digit ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Maka akan terbentuk ya, pengolahan data atau data yang ada di SPS seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Maaf, Pak. Yang Yuk, Bapak ketik itu di mana ya, Pak? Soalnya di sini masih di SPSS. Yang mana? Yang Bapak ketik barusan. Di variabel view-nya. Oh, di sini masih di data view, Pak. Data view-nya maksudnya? Maksudnya apa? Tampilannya masih di data view. Oh, ini tampilan yang di screen share siapa ya? Yang di saya share ya? Iya, Pak. Ini sudah muncul belum? Nomor ID status gizi ini nampak nggak? Nampak, Pak? Nampak ya? Yang data view nampak? Ini? Izin, Kelihatan? Pak. Pak. Maksudnya, Pak. Kelihatan ya?
Izin Pak, untuk ini sekarang tuh Pak masih di data view Pak, tapi nggak ketika Bapak klik tadi ke variabel Pak, nggak pindah ke variabel gitu Pak. Nah, sekarang ini data view kelihatan nggak, Data Andre? view kelihatan Pak. Yang variable view kelihatan nggak ini? Nggak, kalau sekarang belum Pak, masih di data view Pak. Yang Oh, bagian artinya gitu. agak lambat gitu ya. Agak terlambat ya. Ya. Udah, sekarang yang menjadi pertanyaan yang mana? Variable view atau data view-nya? Putri. Yang Bapak ketik tadi Pak itu di bagian data view atau di mana Pak? Di variable view. Variable view. Kalau di kami nggak muncul Pak. Stucknya di data view dari tadi. Yang tidak muncul itu yang di tampilan Zoom saya ya? Di pas Bapak ngetik Pak. Di variable view kayaknya tuh Pak. Bapak ngetik tadi. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Kalau sekarang Putri? masih di data view Pak. Di data view, yang variable view nggak kelihatan? Nggak Pak. Nggak kelihatan ya? Kok aneh? Ya, bentar, saya ulangi lagi ya. Saya share screen lagi. Ya. Ini regresi. Kok nggak kelihatan ya? Ini kelihatan, Putri? Kelihatan Pak, ini variable view. Variable view-nya saya cobakan dulu ya, kayaknya pelan-pelan ini nggak bisa ya. Tadi sudah di-copy ya datanya ke Excel ya? Nah, dari Excel ke SPSS sudah ya? Ini kelihatan, Putri? Sudah dibuat seperti ini? Sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan? Atau saya ulang saja lah ya? Aduh, ini ternyata ketinggalan ya. Udah, saya ulang saja. Ini tampilan kosongnya seperti ini ya, Putri ya. Andre, apa kelihatan? Ya Pak. Oke. Sekarang saya ulang. Sekarang ketik pertama nomor urut atau nomor identitas ya. Yang kedua ketik status gizi sesuai urutannya di Excel ya. Status gizi. Yang ketiga itu kadar HB, kita singkat saja kadar itu KDR, hemoglobin HB ya. Yang ketiga di sini kita ketik BBL ya, singkatan dari berat bayi lahir ya. Apa ini kelihatan, Putri ya? Kelihatan, Putri? Kelihatan Pak. Oke, ya berarti sudah lancar ya. Ini kita sebut dengan nomor identitas responden. Oke, yang kedua adalah kita definisikan status gizi bumil. Yang ketiga kadar HB. Yang keempat berat bayi ya, lahir ya. Oke, sudah seperti ini ya. Apakah sudah sampai di sini? Putri, Andre, dan teman-teman yang lain? Sudah Pak. Sudah ya. Sekarang saya coba buka data view. Apa kelihatan ini, Andre? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Putri, kelihatan ini? Kelihatan Pak. Oke, sekarang kita ambil data Excel. Kan sudah saya share tuh. Sudah saya kasihkan tuh data Excel-nya. Silakan diblok datanya dari 1 sampai dengan 26 dan klik copy. Kemudian kembali lagi ke SPSS-nya. Kemudian klik paste ya. Maka seperti ini. Apa tampilan SPSS saya yang berisi data sudah kelihatan ya, Andrea? Sudah Pak. Oke, bagus. Ini variabel view-nya yang nomor ID kita desimalnya kita nolkan saja.
Bebel R-nya kita nolkan saja. Karena tidak ada desimal di belakangnya itu ya, atau ada nilai koma di belakang satuan ya. Maka seperti ini jadinya. Oke. Oke. Sekarang biarkan dahulu, sekarang saya masuk ke slide PowerPoint-nya. Atau supaya enak ini saya share screen semua saja lah ya. Supaya jadi pindah-pindahnya nggak terlalu repot ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya. Apa kelihatan PowerPoint-nya? Andre? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, uji regresi ini kalau terutama regresi linier, syaratnya banyak sekali. Jadi nggak gampang kita melakukan uji regresi ya. Ada 5 syarat yang harus kita penuhi. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, ya maka boleh kita melakukan uji regresi. Tapi kalau tidak, ya jangan. Ya. Nah, solusinya kalau tidak terpenuhi salah satu atau lebih di antara 5 ini, maka kita solusinya bisa kita gunakan adalah uji regresi logistik. Ya, jadi kalau tidak terpenuhi salah satu atau lebih dari 5 ini, maka sebaiknya kita gunakan uji regresi logistik. Tapi dengan ketentuan data berskala interval rasio kita konversikan menjadi skala kategorik berskala ordinal atau nominal. Pertama, syaratnya adalah uji normalitas data. Uji normalitas data. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi dengan normal. Ya, kalau berdistribusi normal, maka data tersebut layak kita lakukan uji regresi linier. Nah, yang A identik dengan yang E. Apabila datanya normal, maka dia akan secara otomatis identik dengan linearitas ya, atau linear. Nah, jadi kalau kalian mau untuk uji regresi, korelasi, hampir sama ya, korelasi juga bisa. Maka pertama uji normalitas data dulu. Yang kedua adalah uji autokorelasi. Bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan. Apakah ada hubungan yang otomatis antara variabel dependen dengan variabel independen. Itu untuk menguji apakah dia bisa kita uji kausalitas, kausatif antara variabel independen dengan variabel dependen. Kalian jangan bingung apa itu variabel independen dengan variabel dependen ya. Kalau nama lainnya variabel independen itu adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen itu adalah variabel terikat atau variabel yang terpengaruh. Yang ketiga, memenuhi syarat multikolinearitas atau uji multikolinearitas. Tujuannya adalah menguji apakah antar variabel independen ya, tujuannya adalah apakah antar variabel independen mempunyai hubungan langsung ya, berkorelasi sempurna. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Tujuannya adalah memastikan bahwa data bersifat heterogen. Jadi dia bersifat heterogen. Kalau homogen sebaiknya kita pakai regresi logistik. Yang kelima, data harus uji linearitas. Data harus linear. Apakah variabel berpola linear atau tidak. Ya. Syarat A sampai E harus kita pastikan bahwasanya data normal, ya. Kemudian data ada autokorelasinya, tidak ada terdeteksi multikolinearitas, kemudian data tidak terdeteksi heterosekadesisitas, kemudian data ternyata ada keterkaitan secara linearnya. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebentar, ada mahasiswa ya. Kakak kelas kalian ya, sebentar ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita coba data yang tadi. Ya. Kita coba data yang tadi. Ya. Ini nanti. Ya. Pertama, uji normalitas ya. Ya. Kita klik data SPSS-nya. Kita buka dulu data SPSS-nya. Ya, silakan kalian buka PowerPoint-nya yang sudah saya share, boleh. Dan kalian lihat di pengolahan datanya. Sebelum kita sampai ke uji regresi linear sederhana atau uji regresi linear berganda, maka pertama syaratnya data harus berdistribusi normal. Ya. Pertama, untuk asumsi pertama, klik Analyze. Ya. Aduh, yang mau masuk kuliah, yang nyusul jangan masuk lagi ya, mengganggu. Ya, ini saya dari tadi klik admit terus nih, ya, ini masuk lagi nih. Yang sudah terlambat sudah, nggak usah masuk lagi ya. Dari tadi saya sibuk klik admit, ya, ya terima terus ya. Klik Analyze. Ya. Yang pertama asumsi normalitas, kemudian di situ ada deskriptif statistik, kemudian di situ klik Explore ya. Apa bisa dilihat ini, Putri? Bisa, Pak. Oke, klik Explore. Ya, maka akan muncul data seperti ini. Explore uji normalitas sudah kalian dapatkan. Jadi tidak perlu saya terlalu detail. Ini saya blok, saya pindahkan masuk ke dependen saja boleh. Nah, ada ini kita gunakan karena kadangkala kita pakainya Kolmogorov-Smirnov ya. Ingat, ya, kalau kalian datanya kurang dari 100, sebaiknya jangan pakai yang Kolmogorov-Smirnov ya, pakainya Shapiro-Wilk ya. Karena pasti datanya kurang dari 100 itu pasti datanya tidak normal. Saya ulangi sekali lagi. Nah, kalau kalian mengolah datanya kurang dari 100, jangan pakai Kolmogorov-Smirnov. Karena juga di sini ada ini ya. Coba ini. Ini. Di sini ada juga nih uji normalitas nih. Kolmogorov-Smirnov ini ya. Nah ini nih. One sample Kolmogorov-Smirnov. Ini juga bisa. Tetapi ini untuk datanya lebih dari 100 ya. Bisa ini, bisa. Tapi kalau kurang dari 100 dia tidak stabil ya. Pasti ada data yang ekstrim. Makanya saya pakai, karena data saya 26 responden, maka sebaiknya saya pakai deskriptif statistik Explore ya. Klik Explore, saya pindahkan variabel status gizi, kadar HB, berat bayi lahir ke dalam kolom dependent list. Kemudian di situ klik plot, maka di situ ada tampilan jendela, Explore plots, klik normality plot with test. Sampai di sini ketinggalan atau terlalu cepat? Ketinggalan atau terlalu cepat? Atau terlalu lambat saya bicaranya?
Izin Pak, mau bertanya Pak. Silakan Re. Untuk itu tipenya pada kalau ini di variable view tuh Pak, kami buat untuk status gizi kadar kadar HB dan BBL itu Pak, kami buatnya numerik kan Pak ya, kalau boleh tahu Pak. Ya, semua numerik. Jangan di otak-atik itu ya. Ya, Iya Pak, enggak Pak, ya. tadi sewaktu kami pindahin dia jadinya string gitu Pak, jadinya nggak bisa diapa-apain gitu Pak. Oh ya, ya. Dipindahkan ke numerik, Andre. Baik Pak. Oke. Kalau dia buka baru, data view baru, pasti dia default-nya itu adalah numerik. Tapi kalau datanya adalah kita buka data lama, dia pasti ngacak ya. Tapi kalau buka data baru, umumnya default-nya SPSS itu data bersifat numerik. Ya. Tapi kalau enggak, ya diubah dulu ya Andre ya. Jadikan numerik semua. Kemudian klik explore, kemudian pindahkan variabel berskala interval atau variabel independen dengan dependen, masukkan ke dependent list, kemudian klik plot, maka akan muncul seperti ini dan klik normality plot with test. Maka kita klik continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini saya hapus dulu lah ini ya. Terlalu banyak ini ya. Ulang-ulang ya. Biar kalian nggak terlalu ribet. Ini explore, ini plot, klik normality, continue, klik OK. Maka muncul tampilan seperti ini. Maka konsentrasikan di tes normality-nya ini. Klik test of normality, maka akan muncul ya, tersorot test of normality. Seperti ini. Kira-kira ini normal atau tidak ya? Raihan Zuhdi ya. Mana Raihan? Raihan Zuhdi ya. Ini data ini saya pindahkan, saya copy. Saya pindahkan ke PowerPoint ya. Seperti ini jadinya. Biar lebih besar kelihatan. Seperti ini dia. Raihan Zuhdi, apa bisa dengar? Raihan Zuhdi, ya. Iya Pak. Ya. Kalau lihat dari tabel ini datanya normal atau enggak? Halo? Ya, coba Nisa Patricia. Kalau datanya seperti ini, normal atau tidak datanya? Normal, Pak. Kenapa normal? Nisa. Nah, nilai signifikan dari Shapiro-Wilk-nya besar dari 0,05, Pak. Oke. Ini sudah ada tulisannya, jadi kalian sudah bisa membaca ya. Normal jika lebih dari 0,05. Hati-hati. Semakin besar atau lebih dari 0,05 atau semakin lebih dari nilai alfa 5%, maka dia normal. Diketahui, status gizi menurut metode pengujian Shapiro-Wilk, diketahui nilai signifikansinya 0,520. Ini dia. 0,520. Berarti lebih dari 0,05. Untuk kadar HB, nilai signifikansi Shapiro-Wilk-nya 0,645. Untuk berat bayi lahir, nilai signifikansinya adalah 0,064. 0,064 ini lebih juga besar dari 0,05. Artinya, seluruh variabelnya memiliki data dengan distribusi normal. Kesimpulan, berarti uji normalitas asumsi awal atau asumsi pertama diterima. Artinya data berdistribusi normal. Sehingga layak untuk dilakukan uji regresi. Asumsi pertama. Asumsi kedua.
kita gunakan uji autokorelasi dengan metode Darwin-Watson. Nah, Darwin-Watson ini terpaksa kita menggunakan tabel. Tadi sudah saya share tabel Darwin-Watson. Jadi sudah saya share tabel Darwin-Watson. Coba kalian kita buka di sini, ini tabel Darwin-Watson-nya. Apakah ini bisa dilihat? Apakah ini bisa dilihat ya? Rosana, bisa? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Sekarang kita coba cari nilai tabel dulu. Ya. Nilai R tabel ya, untuk tabel distribusi Watson-nya. Diketahui di sini ada dua variabel kita. Ada dua variabel X, X1, X2. X1-nya adalah status gizi, X2-nya adalah kadar Hb. Y-nya itu adalah berat bayi lahir. Maka kita cari kelompok K2. Ini batas limit terendah, ini batas limit tertinggi. Ini low Darwin-Watson, ini up Darwin-Watson. Ya. Ini kita ketemunya ini. Ya. Kemudian kita cari jumlah sampel kita 26. Ini dia. Maka titik temu antara dua kolom, dua variabel, ya, maka ketemunya ini. Oke, kita catat ketemunya adalah 1,553.